إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الهادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini marilah kita senantiasa beribadah dengan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah menciptakan kehidupan, Allah juga yang menciptakan kematian. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ingatkan, bahkan sering diingatkan untuk melembutkan hati kita yang keras, untuk selalu mengingat bahwasanya yang memiliki segalanya kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka jangan lupa kita bersyukur dengan beribadah hanya kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan itu kepada kita dan bahkan setiap hari menjadikan pemandangan kita, bahkan setiap hari telinga kita mendengarkan kabar-kabar tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aksiru zikra hazimil lazzat." Perbanyak oleh kalian mengingat suatu pemutus kelezatan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian itu adalah ibadah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi
kita untuk banyak mengingat kematian, karena kematian itu selalu menjemput kita, karena kematian itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Bagi mereka yang selalu menjadikan dunia prioritas mereka, yang selalu menjadikan kehidupan dunia ini tujuan hidup mereka, maka tatkala mereka mengingat kematian, mereka akan berhenti dan mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingat berapa banyak amal yang mereka lakukan untuk persiapan kehidupan setelah kematian itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Tapi kenapa hari ini kaum muslimin lupa akan itu semuanya? Ketika ditanyakan kepada mereka, kematian itu pasti, pasti. Tapi kadangkala persiapan mereka untuk menjemput kematian itu masih leha-leha, masih santai-santai, tidak menyambut kematian itu. Padahal tanda-tanda kematian sudah ada pada diri kita. Tanda-tanda kematian sudah ada pada diri kita. Lihat pada diri kita ini, rambut sudah mulai beruban, kulit sudah mulai keriput, badan sudah mulai membungkuk, nafas sudah mulai ngas-ngasan. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yang lalai, ingat itu. Ingat itu, tanda-tanda kematian sudah hampir mendekati. Dan tentunya kematian itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun yang tahu kapan dia matinya. Tapi matinya kalau Allah menghendaki datang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menunda kematian itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian itu pasti. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sering kita hafal, sering kita ingat. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernyawa, yang berjiwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dha'iqatul maut, akan merasa kematian. Seolah-olah kematian ini suatu yang menakutkan kita. Kenapa menakutkan kita? Karena apabila kita masuk kepada ambang kematian, adakah waktu lagi kita untuk beramal? Sedangkan kita lihat pada diri kita, umur begitu panjang, tapi amal itu masih sedikit, bahkan tidak ada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti mati. Dan setiap yang hidup di atas muka dunia ini pasti mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup di atas dunia ini pasti semuanya binasa. Maka ketika kita menyadari bahwasanya kehidupan itu ada batasnya, kehidupan di dunia itu ada ajalnya, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak bisa lari darinya, tidak bisa lari darinya. Dan pasti semuanya akan menjadi mati, pasti semuanya akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Maka barang siapa, kata Allah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka
maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Ini orang yang betul-betul meyakini bahwasanya kematiannya itu pasti datang. Dia sambut kematiannya dengan amal-amal yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan. Maka beruntung mereka yang dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah peringatkan kepada kita, hei yang cinta dunia, yang sibuk dengan dunia, tidak sedikit pun waktu dia untuk beribadah kepada Allah. Lihat, dengarkan ini. Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain, kata Allah, hanyalah kesenangan, kenikmatan yang memperdayakan, menipu manusia. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi orang yang ditipu. Karena orang yang ditipu itu rugi, tidak mendapatkan apa-apa kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maut, kematian merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang yang selamat dari maut, dari kematian, niscaya manusia yang paling mulia pun akan selamat. Namun maut, kematian merupakan sunnah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluk. Oleh sebab itu, kalaulah orang yang mulia itu selamat dari kematian, tapi karena sunnah Allah Subhanahu wa taala ketetapan kematian, yang mulia pun juga mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bahwasanya Nabi pun mati, Nabi pun wafat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Ini menunjukkan bahwasanya kematian datang tidak melihat siapa dirinya, tidak melihat kemuliaan seseorang, tidak melihat jabatan seseorang, tidak melihat usia. Maka takutlah kita, banyaklah mengingat kematian. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini, semuanya pasti mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal mereka, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan ajalnya, apalagi mendahulukan ajalnya. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila Allah telah tetapkan bagi dirinya mati hari ini, mati dia. Maka takutlah kali-kali setelah kita melakukan ibadah sholat Jumat ini, atau tatkala kita sedang mendengarkan khutbah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian pada diri kita. Bahkan yang naik di atas mimbar, ketika turun Allah tetapkan kematian, maka matilah dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kematian itu selalu menyertai kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kata Allah,
kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kaum muslimin, tidak bisa lari kita. Tidak bisa lari kita dari kematian. Kematian itu tidak bisa kita disangka. Datang tiba-tiba. Kadangkala yang tua, kita menyangka yang tua terlebih dahulu. Tapi berapa banyak yang muda yang lebih dahulu daripada yang tua. Maka jangan kita menganggap remeh kematian ini. Ingatlah kita akan kematian. Ya Nabi SAW selalu mengingatkan kita, aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan itu, yaitu kematian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kematian datang kepada kita, maka manusia tidak akan lepas dari ajalnya. Bahkan ajal itu meliputinya. Nabi SAW pernah menceritakan, pernah berbicara dengan para sahabat, sambil di tangannya ini ada garis kayu untuk menggariskan tentang kehidupan manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah, dia berkata, Nabi SAW membuat garis segi 4. Kita bayangkan garis segi 4. Dan beliau membuat garis di tengahnya keluar darinya. Beliau membuat garis-garis kecil kepada garis yang ada di tengah ini. Dari sampingnya yang berada di tengah. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, ini manusia, ini manusia. Dan ini ajal yang mengelilinginya atau telah mengelilinginya. Yang keluar ini adalah angan-angannya. Yang keluar ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini adalah musibah-musibah. Jika ini luput dari manusia, ini pasti mengenainya. Jika ini luput darinya, ini pasti mengenainya. Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan kita di dalam lingkaran itu. Yang di dalam lingkaran itu ada garis-garis kecil yang itu tidak lain musibah-musibah yang menimpa kita. Makanya ketika ditimpakan musibah kepada kita berupa kematian, barulah kita sadar ternyata kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepadanya kita akan kembali dipertanggungjawabkan semua amal kehidupan kita di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketahuilah kaum muslimin, kalimat apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Baru sadar ketika kita mendengarkan saudara-saudara kita meninggal dunia atau ditimpakan musibah, baru sadar ternyata musibah itu milik Allah, ternyata kematian itu milik Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan kembali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang zuhud, Masya Allah. Beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang berumur 60 tahun. Yakin di hari ini, di masjid ini, ada mereka yang umur 60 tahun, bahkan lebih dari itu. Nabi SAW menyebutkan umur umatku itu tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang melebihinya. Ketika Fudail bin Iyad menemui laki-laki yang berumur 60 tahun ini, beliau mengatakan, yang pertama dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala adalah kam umruka,
Berapa umurmu? Berapa umurmu? Maka laki-laki itu mengatakan 60 aman, 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, sudah diambang pintu mendekati kematian. Maka laki-laki itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyadari ternyata usianya sudah 60 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini milik Allah dan kepadanya aku akan kembali. Tapi Fudail bin Iyad mengatakan, paham, apakah kau mengerti apa yang kau ucapkan itu? Maka laki-laki itu mengatakan, ya, aku mengerti. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepadanya akan kembali. Maka ditanyakan oleh Fudail bin Iyad, siapa yang tahu dirinya itu adalah hamba Allah? Siapa yang tahu dirinya itu hamba Allah? Artinya dibuatnya berpikir laki-laki ini selama 60 tahun, apakah dia mengabdikan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah atas perintahnya dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka menangis sederas-derasnya laki-laki ini mengetahui bahwasanya dia selama 60 tahun tidak memiliki apa-apa kecuali umurnya saja sudah tua. Maka menangis dia dan dia berharap nasihat Fudail bin Iyad seorang ulama ini bisa menyejukkan hatinya dan bisa mengembalikan dirinya untuk menjadi hamba Allah. Maka dia mengatakan, bagaimana supaya umurku ini kembali lagi? Umurku kembali lagi dengan ibadah kepada Allah. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Gunakan sisa umurmu yang ada ini dan beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Niscaya umurmu yang 60 tahun itu akan kembali dengan amal-amal kebaikan. Tapi kalau kau habiskan umurmu dengan berbuat maksiat, maka umurmu yang 60 tahun sia-sia ditambah dengan amalan-amalan keburukan itu, dosa-dosa berikutnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat kematian itu mendorong kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena kita tahu nanti ketika kita masuk pintu akhirat yang pertama, yaitu kuburan, kita akan melihat segala apa yang kita lakukan selama di dunia ini dan apa yang kita akan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di khutbah yang terakhir ini khatib akan menutup sebuah hadis Rasul dari sahabat Rasulullah, yaitu Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, ketika di depan jenazah yang sedang dikuburkan. Fajalasa ala safiril qabri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi kubur. Fabaka hatta balla sarab, beliau menangis sehingga tanah menjadi basah oleh tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu, wahai saudaraku, maka persiapkanlah untuk yang seperti ini. Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menangis melihat keadaan seorang jenazah yang sedang dikubur dan beliau duduk, air matanya menetes ke tanah begitu basah, membasahi janggutnya, dan mengingatkan kepada manusia agar senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menjemput kematian. Karena kematian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangatlah menakutkan. Sangatlah menakutkan. Orang yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang dijamin masuk surga mengatakan bahwasanya kematian itu sangat menyakitkan. Innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu sangat menakutkan, menyakitkan, sehingga tidak ada satupun yang bisa menolong dia dari kematian itu. Bahkan saudaranya, keluarganya, istrinya, ayahnya dan ibunya tidak bisa menyelamatkan dia dari kematian. Ingatlah bahwasanya kematian itu selalu datang menjemput kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu adalah datangnya dari khatib sendiri. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dijadikan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berselawat kepada Nabi, Allah itu perintahkan kepada kita, adalah kewajiban bagi umatnya, sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana walhamdulillah.